Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana liyallahu wa iyyakum minan nar. Sayyafati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir apa yang kita sebutkan dari penyebab hati itu menjadi sakit ataupun mati adalah fudulul mukhalatah, tidak menjaga pergaulan, berlebihan dalam bergaul. Bahwa manusia yang akan kita pergauli, yang kita akan bermuamalah dengan mereka, ringkasnya mereka terbagi menjadi dua. Manusia yang akan membantu kita menjadi orang baik, teman yang akan membantu kita untuk menjadi orang yang soleh, atau sebaliknya, teman yang akan membantu kita menjadi orang jelek. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, masalul jalisi shalih wal jalisi su, permisalan teman yang baik dan teman yang jelek. Artinya bahwa orang yang kita jadikan sebagai teman itu tidak terlepas dari dua kemungkinan: membantu kita untuk menjadi baik atau membantu kita untuk menjadi orang jelek. Dalam ringkasnya demikian. Akan tapi secara rincinya terbagi menjadi 4. Yang pertama berkaitan dengan orang yang baik.
orang yang tidak merugikan kita, tidak merugikan akhirat kita, dan tidak pula merugikan dunia kita. Yang pertama akan menguntungkan bagi kita dunia dan akhirat. Yang kedua menguntungkan bagi kita dunia, tidak akhiratnya. Adapun yang kedua yaitu teman yang jelek, maka dua-duanya tidak ada kebaikan padanya. Yang pertama merugikan dunia dan akhirat kita. Yang kedua merugikan dunia kita, merugikan dunia kita. Baik, ini keberadaan teman yang akan kita jadikan, ataupun keberadaan orang yang akan kita jadikan sebagai teman. Kalau kita salah memilih mereka, maka pastinya kita akan rugi baik dunia kita ataupun akhirat kita. Tapi kalau kita tidak salah dalam memilih mereka, maka tentunya kita akan untung dalam masalah dunia ataupun dalam masalah dunia dan akhirat. Oleh karena itulah, akhwati fillah wa ikhwana fid din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk menjaga pergaulan. Kalau sempat ataupun kalau sampai kita salah dalam bergaul, maka sungguh kita akan termasuk dari orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini adalah 4 sebab hati seorang manusia menjadi sakit ataupun mati. Yang pertama yaitu fudulul kalam. Ringkasan dari apa yang telah kita bahas. Yang pertama adalah fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara, tidak menjaga lisan. Yang kedua fudulun nazar, tidak menjaga mata. Yang ketiga fudulut ta'am, tidak ataupun berlebihan dalam masalah makanan, tidak menjaga perut. Yang keempat fudulul mukhalatah, tidak menjaga pergaulannya. Semua sifatnya berlebihan. Ringkasnya bahwa sesuatu yang berlebihan maka itu adalah perkara yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Adapun hati yang sehat, hati yang salim ataupun sahih, dia pun memiliki sebab. Dia pun memiliki sebab. Bahkan diibaratkan sebab tersebut yaitu bagaikan makanan dan minuman untuk tubuh kita. Kata para ulama bahwa ketaatan itu adalah sebab-sebab hati seorang hamba menjadi hidup. Sebagaimana makanan dan minuman menyebabkan jasad seorang manusia itu hidup. Jadi kalau kita tidak pernah makan seminggu, nggak makan, nggak minum sama sekali, ataupun 3 hari 4 hari nggak makan sama sekali, nggak makan nggak minum, maka kemungkinan besarnya adalah mati. Mungkin bisa tahapan sakit terlebih dahulu, kemudian meninggal dunia. Begitu pula hati. Ketika hati kosong dari ketaatan kepada Rabb-Nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian. Setiap ketaatan yang ditinggalkan olehnya, maka akan menambah sakit hati tersebut. Sampai akhirnya pada tahapan keras ataupun mati. Qaswatul qulub,
kerasnya hati, matinya hati adalah disebabkan karena seorang tidak mengerjakan ketaatan ataupun karena dia selalu mengerjakan kemaksiatan. Wahayatul qulub, dan penyebab hidupnya hati sebaliknya meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu muhtajun ila ibadatillah azza wajal. Dan seorang hamba itu betul-betul sangat membutuhkan terhadap peribadahan kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah, bukan Allah yang butuh ibadah tersebut. Justru kita yang sangat membutuhkan ibadah itu. Justru kita yang sangat membutuhkan ibadah tersebut. Tetapi sangat jarang orang yang merasakan demikian. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa dia itu betul-betul perlu dengan ibadah tersebut. Bukan semata-mata hanya sebatas mengerjakan kewajiban ataupun apa? Karena ini adalah perkara yang diperintah. Tetapi karena dia betul-betul merasa perlu. Dan inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Dia adalah orang yang muhtajun, orang yang sangat perlu, sangat membutuhkan terhadap ibadah. Kalau kita butuh terhadap makanan, tentunya apa? Kita semangat mencarinya. Kalau perlu beli-beli, kalau misalnya bisa masak juga masak. Yang penting bisa mendapatkan makanan. Ini keberadaan kebutuhan badan kita terhadap apa? Makanan. Akan berusaha mencarinya. Begitu pula ketika seorang haus, maka dia betul-betul berusaha mencari air. Nah, seorang hamba, hati seorang hamba itu sangat membutuhkan terhadap ibadah. Sangat membutuhkan terhadap apa? Ibadah. Sehingga yang seharusnya adalah dia betul-betul berusaha mengerjakan ibadah tersebut karena dia sangat membutuhkan. Karena sangat membutuhkan. Oleh karena itulah yang seharusnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa butuh dengan ibadah tersebut. Kalau sedekah dengan keikhlas, kalau sholat dengan ikhlas, khusyuk, tumakninah, puasa juga demikian dengan ikhlas, dan amalan-amalan yang lain harus sesuai dengan tuntunannya, harus sesuai dengan aturannya, karena kita sangat memerlukan hal tersebut, bukan sebatas apa? Sampingan ataupun iseng. Ya kalau misalnya orang pengen jajan kan, apa yang ia inginkan bukan sebuah prioritas pertama dalam apa? Kebutuhan makanan dia. Ingin nyicip ini, ingin nyicip itu, ingin nyoba ini, ingin nyoba itu. Itu keberadaan orang yang jajan. Tapi kalau makanan pokoknya, maka dia betul-betul berusaha untuk apa? Mendapatkannya. Nah, seorang manusia, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah demikian seharusnya. Betul-betul merasa butuh terhadap ibadah tersebut. Karena yang namanya ibadah akan menghidupkan hati seorang manusia. Tafata fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang tidak ataupun dalam beribadah bukan merasa butuh akan, tapi karena merasa mengerjakan sebuah perintah, sebuah kewajiban, maka banyak di sana orang yang meninggalkan apa? Perintah dan kewajiban tersebut karena merasa tidak butuh. Kalau kita lihat kehidupan kita diperintah untuk mengerjakan sesuatu dalam keadaan kita tidak butuh. Maka tentunya terkadang kita malas untuk mengerjakan hal tersebut. Kalau ibadah dipermisalkan seperti itu, maka juga akan demikian. Kita diperintah untuk mengerjakan ini dan itu. Karena merasa tidak butuh, yang mengerjakannya apa? Malas-malasan. Nah, keberadaan yang seperti itu akan menyebabkan hati seorang manusia itu mati ataupun sakit. Tapi
anehnya kata para sholihin, ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyad. Sungguh mengherankan manusia itu. Mereka menangisi orang yang mati badannya, dan mereka tidak menangisi orang yang mati hatinya. Yang padahal hati yang mati itu lebih apa? Menyedihkan. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang tidak merasa kalau hatinya sudah mati. Merasa masih memiliki keimanan kepada Allah. Merasa masih memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa masih menjadi orang yang soleh. Merasa masih menjadi orang yang istiqomah di atas agamanya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberadaannya seperti itu. Yang seharusnya adalah berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh as-sholihin, orang-orang saleh rahimahumullah taala, ketika kita melihat saudara kita meninggalkan ketaatan-ketaatan, mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, itu harus sangat sedih. Ataupun ketika diri kita meninggalkan ketaatan, mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, itu seharusnya kita sangat sedih dan menangisi keberadaan kita. Melebihi ketika kita ditinggal oleh keluarga kita. Kita lihat kenyataan. Ada orang tua ditinggal anaknya. Ditinggal mati anaknya. Masya Allah. Menangisnya, sedihnya diungkapkan dengan benar-benar. Bahwa dia adalah orang yang sangat sedih dengan kematian sang anak. Padahal ini adalah apa? Bukan apa yang ada di jasad dia. Tetapi yang ketika dia ataupun hati dia mati, dia tidak merasa, dia tidak sedih, dan bahkan bisa jadi dia tidak tahu. Yang seharusnya adalah apa? Ketika dia merasa hatinya sakit, hatinya mati, dia betul-betul menangis. Kenapa bisa sampai demikian? Oleh karena itu, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya bagi kita adalah terus mengerjakan sebab-sebab hati itu hidup, dan terus-menerus berusaha dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa-apa yang menyebabkan hati itu mati. Baik. Penyebab hati itu hidup itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah zikrullah. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk yang pertama tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah mushaf, sebuah kitab yang sangat agung, pedoman seorang manusia dalam hidup dia. Ketika seorang manusia menjauhi Al-Quran, maka dia pasti akan merasakan hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Walaupun kita lihat zahirnya dia adalah orang yang berlimpah harta, ingin apa saja kecukupan, bisa dibeli dengan hartanya, tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang hidup dengan penuh kesengsaraan. Cuman kita tidak bisa merasakan. Kita hanya bisa melihat zahirnya dia hidup bahagia dan seterusnya. Pada dasarnya tidak demikian. Hakikatnya tidak demikian. Karena Rabb kita Jalla wa'ala telah menegaskan bahwa siapa saja yang tidak mau berzikir kepadanya, tidak mau mengingatnya, tidak mau beribadah kepadanya, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Wa man a'rada an dzikri fa innal lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari zikri, disebutkan oleh para ulama, yaitu diantaranya adalah Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mengerjakan kandungan-kandungan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, maka
dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sangat sempit. Ima sempit dari zahirnya, yaitu kekurangan dari si harta, ataupun sempit dari batinnya, yaitu tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa tenang dalam hidupnya. Penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesedihan. Terus seperti itu yang ia alami, apa yang ia rasakan dalam hatinya. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa ketika kita sedang gundah gulana, ketika kita sedang sedih, bingung, perasaan kita kacau, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Yang demikian itu akan menenangkan hatinya. Disebut oleh para ulama, hal-hal ataupun permasalahan-permasalahan yang selalu mengganggu hati hendaknya diobati dengan tilawatul Quran. Tayyibati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, orang yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya adalah selalu membaca Al-Quran. Maka sungguh sangat menyedihkan bagi seorang yang dari sejak kecilnya dia sudah beragama Islam, akan tapi sampai dia berumur tua belum bisa membaca Al-Quran. Ini sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin dia akan paham dengan dinullah? Bagaimana mungkin dia akan paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia membaca Al-Quran saja tidak mapan, ataupun tidak bisa sama sekali. Karena agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlepas dari Al-Quran, tidak akan terlepas dari hadis Rasulullah SAW. Semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu landasannya, tolak ukurnya, fondasinya adalah Al-Quran. Dan bahkan di antara pahala yang terbesar yang bisa didapatkan oleh seorang manusia adalah dengan membaca Al-Quran. Termasuk di antara amalan-amalan yang pahalanya paling banyak adalah apa? Membaca Al-Quran. Dalam satu huruf seorang manusia bisa mendapatkan 10 kebaikan. Kita misalnya membaca surat Al-Ikhlas. Ada berapa huruf di dalam surat Al-Ikhlas tersebut? Kita membaca surat tersebut, maka per satu huruf akan diberi jaza oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya sangat singkat ringan. Tapi tidak semua orang mampu mengerjakan hal tersebut. Bahkan sebagian kaum muslimin yang mereka sudah mampu membaca Al-Quran, tidaklah mereka membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan saja. Kecuali di bulan Ramadan saja. Atau beberapa surat, beberapa surat, dan itu pun dibaca ketika sholat. Di luar sholat dia tidak pernah membaca Al-Quran. Nah, ini kenyataan yang ada. Sudah menjadi rahasia umum. Bahkan lebih aneh lagi, satu keluarga serumah mereka beragama Islam, mereka tidak bisa membaca Al-Quran, dan mereka tidak memiliki mushaf. Ini yang sangat aneh lagi. Dan yang paling banyak adalah apa? Mereka memiliki mushaf, akan tapi dibuka setahun sekali. Sisa dari 11 bulan yang ada, Quran tersebut tersimpan, terpajang di lemari-lemari mereka, di maktabah-maktabah mereka. Akhwati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang seperti ini hendaknya kita buang jauh-jauh dari diri kita, dari pribadi kita. Orang tua hendaknya sejak dini mengajarkan kepada putra-putrinya Al-Quran.
Diajarkan kepada mereka bagaimana cara membaca Al-Quran. Dicontohkan kepada mereka membaca Al-Quran. Mereka meluangkan waktu. Misalnya tidak ada kegiatan, yang paling mudah itu ba'dal maghrib. Meluangkan waktu setiap ba'dal maghrib untuk membaca Al-Quran. Ini adalah khairat, ini adalah kebaikan yang sangat banyak. Tidak ada kegiatan sama sekali. Pada maghrib adalah biasanya waktu untuk berkumpul keluarga. Sebelum makan malam misalnya, mereka habis menunaikan sholat maghrib, kemudian duduk bersama. Maka alangkah baiknya orang tua, bapak ataupun ibu mencontohkan kepada putra-putrinya membaca Al-Quran, ataupun putra-putrinya diajak untuk membaca Al-Quran. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menganjurkan kepada kita semua yang seharusnya bagi kita adalah menyiapkan, meluangkan waktu ataupun menarget dalam satu harinya beberapa surat untuk selalu ia baca. Ditarget walaupun satu hari itu setengah muka, tapi ditarget. Yang demikian itu akan memudahkan dirinya untuk selalu membiasakan membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak terbiasa dengan hal tersebut, maka ya seperti yang kita sebutkan tadi, tidaklah dia membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Dan itu pun karena Karena ada temannya. Kalau temannya nggak ada ya nggak baca. Kalau temannya ada baru baca. Waliyadzubillah. Tayyafati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Abu Musa, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kata beliau bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayy wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu permisalan seperti orang yang hidup dan mati. Tentunya kita sangat paham perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Anak kecil pun yang masih balita, mereka pun juga tahu apa itu mati, apa itu hidup. Memiliki perbedaan yang sangat jelas, yang sangat mencolok, yang sangat gamblang. Setiap manusia pasti paham dengan hal tersebut. Inilah perbedaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ibarah ini untuk qalbiyah berkaitan dengan hati seorang manusia. Orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah dan orang yang berzikir kepada Allah itu permisalannya adalah orang yang memiliki hati yang mati dan orang yang memiliki hati yang hidup. Bisa dipermisalkan seperti itu. Karena sebab hati seorang manusia itu hidup adalah Zikrullah. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan dalam salah satu asarnya, untuk aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala tasbihat dengan beberapa tasbih itu ahabbu ilayya, lebih aku senangi daripada untuk aku berinfak dengan beberapa dinar. Infak itu disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Baik. Infak ataupun sedekah adalah amalan yang bisa dilihat oleh manusia. Seorang manusia itu bisa melihat saudaranya sedang bersedekah ataupun saudaranya sedang infak. Akan tapi sebagian manusia ataupun seorang manusia terkadang tidak bisa mengetahui kalau saudaranya sedang bertasbih. Bisa bertasbih di dalam hatinya, sehingga orang yang bertasbih itu terhindar ataupun kemungkinan untuk terhindar dari perkara riya sangat besar. Berbeda halnya dengan
amalan-amalan yang nampak. Kemungkinan untuk terjatuh dalam perkara riya sangat mungkin. Oleh karena itu yang namanya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah pelakunya bisa menjaga dirinya dari arya, dari apa? Pamer. Sambil tiduran, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil bekerja, sambil mencangkul. Siapa yang tahu orang yang lagi mencangkul ternyata dia sedang bertasbih? Enggak ada yang tahu. Tapi kalau orang sedang sholat, ya orang tahu. Kenapa? Karena memiliki gerakan naik turun. Tapi orang yang sedang bertasbih, kelihatannya sedang mencangkul, ternyata apa? Bibirnya melafadzkan kalimat-kalimat tasbih, melafadzkan kalimat-kalimat tahmid, dan seterusnya dari zikir-zikir yang ada. Perkara yang sangat ringan, mudah untuk dikerjakan, tetapi tidak semua orang dimudahkan untuk mengerjakan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi seorang manusia setelah menunaikan sholat untuk berzikir, dimudahkan. Tapi tidak semua orang yang menunaikan sholat kemudian apa? Terus berzikir. Habis assalamualaikum, dia langsung berdiri, langsung pergi. Banyak yang demikian. Ataupun duduk-duduk tetapi apa? Tidak berzikir. Banyak yang demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi dia untuk apa? Berzikir. Telah diluangkan waktunya, kesempatannya, dan telah dimudahkan olehnya untuk mengerjakan hal tersebut. Dan seutama-utama zikir adalah tilawatul Quran, adalah membaca Al-Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan, "Man ahabbal Quran, ahabballah wa rasuluh." Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka Allah akan cinta kepadanya dan begitu pula Rasulnya. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Setiap manusia pasti mengharapkan hal tersebut. Setiap manusia pasti ingin untuk dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua manusia berusaha mendapatkan cinta tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yang menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah Rasul alaihi salatu wasalam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kita menyatakan saya adalah orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah orang yang sangat cinta kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Buktinya apa? Apakah engkau mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Apakah engkau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam? Ternyata tidak. Terus ungkapan apa yang ia nyatakan tadi? Apakah itu benar-benar cinta? Innamal mar'u liman yuhibbul muti'u. Innamal mar'u liman yuhibbul muti'u. Sungguhnya orang kepada yang dia cintai itu akan taat. Kalau kita cinta kepada Allah, tentunya kita harus taat kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Rasul, tentunya kita harus taat kepada Rasul. Dan kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kita sudah menyatakan dan kita harus menyatakan. Tetapi sebenarnya telah kita sebutkan, tidak semua orang merealisasikan ungkapan dia, pernyataan dia bahwa dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada permasalahan.
bahwa afdhalul dzikri tilawatu kitabillah, bahwa zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran adalah obat untuk menenangkan hati yang sedang sedih, yang sedang bingung, yang sedang mendapatkan permasalahan-permasalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tenang. Jadi kalau lagi banyak masalah, rezeki lagi susah, pikiran lagi kacau, permasalahan di sana sini, maka banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an. Karena dengan membaca Al-Qur'an, hati kita akan tenang, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh ragu dengan hal tersebut. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan, "Lau taharat qulubukum masyabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu suci, maka sungguh kalian tidak pernah merasa cukup dengan Al-Quran. Jadi kalau kita merasa bosan membaca Al-Quran, merasa jenuh, ataupun merasa sudah banyak, sudah sering membaca Al-Quran, ini adalah salah satu pertanda bahwa hati kita kurang bagus. Pertanda hati kita kurang bagus. Kalau kita sudah merasa puas, merasa sudah banyak, sudah sering, maka ini adalah pertanda bahwa hati kita kurang bagus. Kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "La taharat qulubukum." Kalau hati kalian itu suci, bersih, baik, masyabihat min kalami rabbikum, sungguh hati tersebut tidak akan merasa cukup dari kalamin rabbikum, yaitu dari Al-Qur'an. Dia terus merasa kangen, terus merasa ingin untuk membaca Al-Qur'an. Tidak pernah merasa sudah sering, tidak pernah merasa sudah banyak dalam baca Al-Quran. Tidak pernah ada perasaan seperti itu. Oleh karena itulah, mari kita semua perbaiki terus hati-hati kita, perbaiki terus keadaan keimanan kita, ketakwaan kita, yang dengan perkara-perkara itu akan menenangkan hati, akan memperbaiki kehidupan kita, akan memperlancar rezeki kita, dan seterusnya dari apa-apa yang penuh dengan kebaikan. Setiap manusia yang hidupnya sempit, setiap manusia yang hidupnya kacau, penuh dengan masalah, penuh dengan kebimbangan, baik masalah-masalah berkaitan dengan rumah tangga, masalah berkaitan dengan rizki, muamalah dengan yang lainnya, itu semua bisa diobati dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau sedang merasa bahwa rumah tangga diambang kehancuran, maka cepat-cepatlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berzikir kepada Allah akan menghilangkan kehidupan yang sempit tadi. Karena barang siapa yang berpaling dari zikrullah, maka fa innallahu ma'isyatan dongka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sengsara. Hakiki ataupun maknawi. Hakiki yaitu berkaitan dengan apa? Apa yang dia rasakan. Dari harta kurang, dari muamalah dengan yang lain tidak baik, ataupun maknawi yaitu berkaitan dengan hati dia selalu merasa tidak cukup, selalu merasa tidak puas, selalu merasa tidak bahagia, selalu merasa tidak tentram. Ini semua bisa diperbaiki dengan tilawatul Quran,
Ini semua bisa diperbaiki dengan zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun masalah yang sedang kau hadapi, entah masalah itu di luar rumah tangga atau masalah itu berkaitan dengan rumah tangga, selesaikan, tutupi itu semua dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ima dengan doa-doa, dengan azkar-azkar ataupun dengan apa? Tilawatul Quran. Dan sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Tafati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang hendaknya kita selalu menjaga adalah kalimat intabihu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lafaz zikir yang insyaallah kita semua sudah menghafalnya. Hendaknya setiap muslim selalu membaca zikir tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini akan memperbaiki akhirat kita, ukhrawi kita, dan memperbaiki dunia kita. Kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Kata Rasulullah SAW, man qala, barang siapa yang berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah. Dalam satu harinya 100 kali. Barang siapa yang baca lafaz tadi dalam satu harinya 100 kali, kanat lahu adlu asri riqab, maka dia itu seperti orang yang telah membebaskan 10 budak. Coba kita bayangkan, kalau budak itu harganya satunya 50 juta, berarti 50 kali 10. Seakan-akan kita adalah orang yang bersedekah dengan 500 juta. Hanya mengucapkan apa? Kalimat tadi. Kita mengucapkan kalimat tersebut 100 kali dalam sehari, kita itu dipermisalkan ataupun mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah dengan nominal apa yang telah kita sebutkan. Kalau budak itu harganya apa? 50 juta. Taib. Wa kutibat lahu mi'a sayyah, mi'a hasanah. Dan orang tadi Allah catat untuknya 100 kebaikan. Orang yang membaca zikir tadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kebaikan. Dicatatkan untuknya 100 kebaikan. Dia telah mengerjakan 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'a sayyah, dan dihapuskan dari dosanya 100. Manusia ini, orang tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 dosanya. 100 dosa yang telah ia kerjakan dihapus karena membaca doa tadi. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsi, dan dia mendapatkan tameng dari setan. Artinya apa? Dia ditamengi. Setan tidak mengganggu dirinya dalam satu harinya sampai di sore hari. Dia membaca di pagi hari. Maka dari pagi hari sampai sore hari dia terjaga dari apa? Setan. Ini doa zikir yang hendaknya setiap muslim selalu menjaganya, selalu membacanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau sedang memasak, sedang mencuci, ataupun apa? Sedang bermain sama anak-anak, bisa membaca apa? Zikir tersebut. Sedang istirahat, bisa membaca zikir tersebut. Tidak meluangkan waktu khusus. Tidak. Bisa engkau baca ketika sedang masak, bisa engkau baca ketika sedang menyapu, bisa engkau baca ketika sedang membersihkan rumah. Inilah keistimewaan apa? Zikir. Keutamaan zikir.
Setiap orang betul-betul diberi peluang untuk mengerjakan hal tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang telah diberi peluang menggunakan peluang tersebut sebaik mungkin? Ini yang harus jadi bahan koreksi untuk diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita, dan bisa pula memperbaiki kehidupan kita dan rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.